kami kembali ke hadapan-Mu. Kami ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Biarlah melalui pembicaraan kami dalam konten ceritaku, banyak orang terberkati dengan konten ini. Ini bukan berbicara tentang kami, tapi berbicara tentang Yesus, Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Berkati juga Antes yang akan menjadi narasumber. Tuhan berikan hikmat, juga berikan apa saja yang ingin Engkau sampaikan melalui kesaksian hidupnya hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Kembali di dalam konten kita, ceritaku adalah bagian dari di balik mimbar gereja. Kali ini saya ada di kawasan BSD, lebih tepatnya di Arah Kopi. Terima kasih buat Arah Kopi, buat kesempatannya kami bisa syuting di tempat ini. Nah, hari ini saya kedatangan teman baik juga. Kenapa harus teman baik? Kalau tidak ada hubungan susah. Ya, gitu kan. Teman baik tiada lain tiada bukan adalah Antes. Halo bro, thank you sudah bisa mengisi konten hari ini. Nah, kalau boleh coba ceritain dong siapa latar belakangnya, terus kemudian pekerjaannya, udah punya anak atau belum, udah punya istri atau belum. Oh, nah, gitu ya. Oke. Ini latar belakang background ini. Oh, bukan ini, latar belakang hidup aku ya. Itu. Halo, aku Antes nih. Benar, tadi sudah dielaborasi di depan ya, kalau kita tidak punya hubungan baik-baik, belum tentu kita bisa terkoneksi ya kan. Dan itu mengingatkan saya kalau saya tidak punya hubungan baik-baik dengan Tuhan juga, saya nggak bisa ngobrol sama Tuhan, nggak punya koneksi, nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Jadi bisa ter-engage ya. Betul, jadi nggak ada engagementnya dengan Tuhan gitu kan. Dan kalau ditanya latar belakangnya aku apa, secara profesi ya latar belakang aku educator, pendidik. Jadi bisa guru, bisa pengajar, dosen, dan juga kepala sekolah. Ngeri ya, pendidik. Dan yang paling ngeri itu yang ketika gue tahu dia kepala sekolah. Kalau boleh tahu nih. Sebenarnya ini ya aku koreksi ya, nggak ngeri sih sebenarnya. Apa tuh? Karena itu kehebatan dari Tuhan. Oh gitu ya. Iya, jadi kalau secara manusia tuh kayak wow, seorang Antes gitu loh. Kok bisa jadi kepala sekolah? Nanti kita bahas ya, gitu ya. Nah, kalau boleh tahu kepala sekolah di mana nih, Bro? Aku kepala sekolah di salah satu di sini nggak apa-apa sebutin sekolah merek swasta, namanya Morningstar Academy. Dan kalau dosen aku di STT Dewey CK7 sebagai dosen. Bang ajar apa? Aku metode penelitian dan micro teaching di situ. Wow. Metode penelitian loh. Terus aku juga profesinya sebagai seniman juga. Gitu ya. Jadi tadi educator-nya nih. Yeah. Sekarang seniman ceritanya. Kalau dari Tuhan tuh nggak tanggung lah, pokoknya diborong. Nggak bisa kentang-kentang ya. Itu anugerah. Kalau di dalam Tuhan tuh hidup kita tuh nggak ada yang kentang-kentang. Semuanya keren lah, superior ya. Nah. Jadi aku sebagai seniman, aku punya background pendidikannya di Institut Kesenian Jakarta, mengambil seni pertunjukan, performing art. Wow. Tapi fokus aku lebih ke pemeranan dan olah vokal. Jadi aku banyak di performing art dan kemudian boleh dibilang 70%-nya itu olah vokal. Dengan kata lain penyanyi begitu ya. Dan untuk sekulernya aku sudah menelurkan 4 album digital di Spotify. Jadi nanti bisa dicek boleh ya. Antesians. ANTHESEIANZ ya. Iya, boleh. YouTube-nya juga, medsosnya juga, pokoknya di-follow aja. Iya. Nah, intinya aku juga baru berkecimpung di dunia musik itu baru tahun 2022 juga sih gitu. Ketika aku dipilih sebagai pemenang untuk Prambanan Jazz Festival waktu itu. Prambanan Jazz Festival 2002. Dalam kategori apa itu? Solo, penyanyi solo terbaik. Oh, soalnya temanku yang salah satu ininya sound engineer-nya. Oh really? Iya. Memang ya what a small world gitu ya. Gitu dia. Jadi kok bisa ketemu aja 2022 ya. Itulah kita kalau bisa hubungannya baik gitu. Kan gitu. Wah, ternyata Prambanan Jazz. Wah. Terus setelah itu di tahun yang sama aku berkecimpung di satu festival juga namanya International Wellness Tourism Conference Festival.
Itu coba ceritain, itu apa tuh? Soalnya ngejelimet soalnya bahasa Inggris. Iya, jadi itu tentang wisata healing. Konferensi tentang wisata healing dan aku menjadi salah satu penampil pembuka di konferensi tersebut untuk mensosialisasikan wastra Nusantara atau kain tenun Indonesia. Makanya aku pakai batik-batik pantes begini ya gitu ya. Jadi memang dalam rangka untuk mensosialisasikan pelestarian wastra Nusantara atau kain tenun Nusantara dan traditional game juga. Banyak loh dalamnya. Gitu ya, nggak tanggung-tanggung kalau sama Tuhan Yesus. Ya. Itu dari sisi senimannya. Seniman. Nah, dari sisi keluarga. Dari sisi keluarga, siapin nih. Siapa tahu tiba-tiba aku pecah lagi nangis ya kayak episode kemarin. Kita bersuka cita aja. Dari sisi keluarganya, aku adalah seorang imam di rumah tangga aku. Artinya aku sudah menikah. Oke. Dan aku memiliki satu istri yang berarti luar para biasa. jomblo, maaf ya, sudah tidak available lagi. Tapi kalian pasti punya jodohnya masing-masing ya, tenang aja. Minta aja, apalagi kalau cowok ya, minta aja. Terus tahun 2015 lah waktu itu kita menikah. Kami menikah. Dan momongannya masih menunggu diproduksi on the process ya. Ingat tuh Ci, itu on the process katanya. On the way katanya. Gitu dan uniknya nih ya. Jadi aku nih asli 100% dari Sunda, Jawa Barat, ya, dari Purwakarta, dan keluarga istriku tuh dari Selat Panjang. Kalau nggak salah itu Riau ya. Riau kan? Riau. Jadi Selat Panjang Riau. Peranakan, jadi peranakan dari Taipei, dari Tiongkok gitu ya. Jadi culture kami berbeda gitu loh. Nah, menarik nih nanti kita bahas. Nanti dibahas ya, culture kami berbeda dan ketika kita berkomitmen untuk bersatu, nah di situ yang serunya gitu loh. Karena banyak perbedaan-perbedaan yang akhirnya kami memiliki konklusi bahwa perbedaan itu bukan untuk dibenturkan. Oke. So sweet. Nah, sekarang kita masuk dulu ya, coba nih. Kan aku melihat dirimu kan sebagai pendidik tuh ya. Ini dalam kehidupan kekristenan gitu loh. Kenapa? Aku dari pengalaman aja sih. Kenapa orang yang sudah dididik dalam rumah tangga Kristen, gitu. Kayaknya ada yang namanya tetap kayak generation gap ya. Alamin namanya fatherless, motherless gitu loh. Padahal lahir dari keluarga Kristen udah puluhan tahun gitu loh. Cuman kenapa keluarga Kristen yang udah punya anak tetap mengalami hal yang sama, fatherless, motherless. Coba pandanganmu bagaimana tentang kalau tentang fatherless, motherless itu kan sebetulnya fatherless dan motherless secara jasmani di dunia ya. Betul. Bapak atau ibu orang tua di bumi. Karena notabene-nya yang menjadi keberuntungan kita aku sebagai orang percaya Tuhan adalah aku memiliki Allah Bapa yang kekal gitu kan. Bapak yang kekal gitu. Dan kenapa sampai terjadi kan tadi pertanyaannya ada yang fatherless, ada yang motherless. It's a matter of jasmaniah yang Tuhan tuh pengen bahwa walaupun lu nggak punya sosok bapak yang sempurna atau yang eligible atau ibu yang eligible gitu, tapi Tuhan mau memandang bahwa Tuhanlah yang eligible gitu. Tuhan maunya ke situ. Jadi intinya adalah begini, kasus untuk fatherless dan motherless itu pasti ada aja kalau memang Tuhan menghendaki, ya kan? Dan itu bisa terjadi karena macam-macam, karena backgroundnya ya macam-macam lah. Ada yang perceraian, ada yang bapaknya kurang kasih sayang orang tuanya, yang tadi dibilang generation gap itu gitu kan. Generasi sandwich misalnya kayak gitu, atau generasi milenial antara X dengan apalagi zillennial ya kalau sekarang yang terbaru ya kan. Terus dibenturkan dengan generasi baby bloomer misalnya gitu kan. Nah, kan itu salah satu yang membentuk kalau kita ini beranggapan bahwa oh I'm fatherless, oh I'm motherless, walaupun bapak jasmaninya ada nih misalnya di rumah. I've been there, aku pernah di situ. Oh, oke. Aku pernah kepahitan dengan bapak aku.
sangat kepahitan. Sama dong. Mungkin teman-teman juga pernah ya. Sama Karena dong. bapakku itu tentara kan ya, angkatan udara dan Strength ya berarti. sangat disiplin sekali. Disiplin. Kalau iya tidak ya tidak. Sementara aku ini jiwanya seni banget gitu. Oh. Eksperimental sekali. Oh. Ketika aku bilang 1 tambah 1 itu bisa 10. Kalau beliau itu 1 tambah 1 harus 2 gitu kan. Nah, aku nggak bisa begitu. Oke. Dan itu yang membuat aku berbenturan dengan ayah aku, dan yang membuat aku sakit hati pada saat itu adalah ketika aku didapati bersalah, itu aku dihukum. Waduh. Dihukumnya dengan cara dipukul, dipecut, kayak gitu-gitu terus. Nah. Aku menarik nih. Terkadang kan gini, kita memang di Alkitab dibilang kan orang yang kukasihi kutegur dan kuajar. Tapi ada yang kadang-kadang pelesetkan orang yang kukasihi kutegur dan kuhajar. Ya. Terus kan Amsal juga bilang gini kan, didiklah anak dari muda gitu kan, supaya Betul. pas besarnya nggak jadi kurang ajar. Nah, pada kenyataannya bentuk didikan, pukulan itu kan sebenarnya membekas di hati. Ya. Kalau menurut pandanganmu sebenarnya bentuk hajaran apa yang harus dilakukan di dalam rumah tangga? Apakah pukul, pecut, atau bagaimana? Soalnya gue zaman kecil pernah dirotan loh kalau Pinter melakukan banget kesalahan. ya, bikin pertanyaan susah. Tapi ini menarik loh pertanyaannya. Karena memang banyak orang, terutama orang tua murid ya gitu, selalu bertanya seperti itu. Itu ngajarnya gimana sih? Kalau misalnya diajar itu kan ada efek physical abuse dan Iya, sebagainya. betul. Belum psychic abuse juga. Nah, aku mencoba untuk menganalogikannya begini. Maksud dari Tuhan, dari firman itu adalah ketika kita mengeksekusi sesuatu, itu emosi apa yang kita bawa. Begitu. Kan tadi dibilangnya apa ayatnya? Didiklah anak muda. Didiklah Dengan? anak dari masa didiklah anak dari masa muda. Dengan kasih, Dengan ada kasih. kasihnya ya kan? Iya, dengan kasih. Ada kasihnya. Jadi selama ada kasih di dalam pukulan itu, di dalam hajaran itu, it doesn't matter, nggak masalah. Aduh sakit. Gua mukul lu dengan kasih nih, gitu kan? Telat ya. Sampai telat gitu. Baru nyadarnya lama. Sampai telat gitu. Nah, Ya. tapi beda lagi kalau misalnya aku pukulnya dengan ada bitterness di dalam diri aku, ada yang sesuatu yang belum aku bereskan. Contohnya ini kalau aku analogikan dengan dengan bapak aku gitu kan ya. Bapak aku mengalami hal yang tidak menyenangkan dari orang tuanya. Dan ketika dia menghadapi anaknya, which is aku, dia lampiaskan kepada aku dengan emosi yang belum dia bereskan dengan ayahnya. Berarti kepada gini ya, apa yang dia terima dari generasi Sebelumnya, dia coba untuk kayak balas dendam. Sebenarnya dia tidak mencoba untuk balas dendam, tapi secara alam bawah sadar karena belum dibereskan, itu akan terimpartasi, boleh dibilang ke rohnya ya gitu ya. Dan dengan tidak memikirkan bahwa si anak generasi berikutnya itu merasa terlukai tanpa dia sadari ya? Betul. Nah, kalau aku yang dipukul itu tidak pemberesan dengan hal itu, maka tidak menutup kemungkinan nanti aku menularkan ke generasi berikutnya, entah itu ke anak-anak kandung aku atau ke murid-murid peserta didik aku. That is big mistake in education actually. Dan itu yang membuat aku tertarik dengan dunia pendidikan. Begitu. Sebenarnya aku buka-bukaan ya. Aku sempat jadi guru homeschooling tahun 2014. Keren. Guru homeschooling. Terus gimana tuh? Tapi udah pemberesan kan? Jadi aku yang nanya nih. Nah, gini loh. Terkadang kan kita kan sedang ketika anak itu kan aku suka bikin sesi curhat ya. Terus dia bilang gini kadang-kadang, ya aku habis kena pukul sama mama. Gitu loh. Aku bilang kenapa? Nggak tahu, mama tiba-tiba aja marah. Nggak ada angin, nggak ada apa. Katanya pulang dari kerja. Jadi mungkin karena dari luar mungkin kena macet, karyawannya bagaimana. Nyampe rumah mukul. Jadi dilampiaskan langsung kepada anak. Terus kamu responnya bagaimana? Aku takut, Kak. Takut. Terus setelah takut apa? Aku nggak mau ngomong sama mama. Akhirnya ngumpet-ngumpetan. Terus kan, nah aku kan sempat ngobrol sama mamanya gitu loh. Aku ungkapin, jujur mamanya shock. Karena kenapa? Karena gini, dia tidak pernah menyadari tindakan memukulnya itu membuat efek ketakutan.
nggak berani lihat mata, nggak berani lihat mata. Kalau mamanya itu dikabur, ngumpet ke atas. Nah, itu kan sebenarnya bentuk ini aku minta pandanganmu ya. Itu bentuk edukasi yang salah kah atau bentuk dalam rumahnya itu memang ada sesuatu yang tidak dibereskan dari generasi sebelumnya. Coba pandanganmu bagaimana? Ya, kalau berbicara tentang apakah itu bentuk edukasi atau parenting yang salah atau benar, buat aku pribadi, parenting itu tidak ada salah dan benar. Ini tergantung dari background keluarga masing-masing ya kan. Tapi aku lebih mengemphasize yang kedua tadi, bahwa ada hal yang belum dibereskan dalam si keluarga ini atau dalam kehidupan pribadi ibunya. Karena tadi aku coba flashback lagi, ada kata-kata nggak ada angin, nggak ada badai, tiba-tiba dimarahin atau dipukul gitu kan. Nah, nggak ada angin dan nggak ada badai ini adalah suatu bentuk ekspresi dari belum adanya pemberesan dari si ibu ini tentang dirinya. Karena secara tidak sadar dia, yang tadi aku bilang, alam bawah sadarnya naik. Menggiring dia untuk tiba-tiba aku sebenarnya nggak setuju dengan anak ini, tanpa dikomunikasikan dengan anak ini dia langsung eksekusi. Begitu. Bahaya dong ya. It's supposed to be harusnya gimana? Harusnya dibicarakan dulu apa yang menjadi kesalahan si anaknya, begitu kan? Misalnya anaknya mamanya tidak terbiasa dengan anak yang telat makan misalnya kayak gitu. Kalau tidak dikomunikasikan, anaknya bingung juga, ini kenapa mama gua tiba-tiba marah gitu kan. Tapi kalau dikomunikasikan, nak, mama tuh dulu sering dimarahin sama papa, sama mamaku kalau misalnya telat makan. Aku nggak suka kalau kamu telat makan ya. Di situ akan terjadi dialog kan. Anaknya akan bertanya nggak kira-kira, kenapa ma? Kenapa ma? Pasti kan gitu kan. Betul. Nah, ketika si anak itu berkata kenapa ma, dan akhirnya mendapatkan jawaban lagi, akhirnya terbentuk sebuah interaksi. Itu artinya si anak ini jati dirinya secara tidak langsung gitu ya, secara implisit lah boleh dibilang, terbentuk. Nah, kalau tidak ada why-nya, tanpa ada alasan, mama nggak tahu. Ya, misalnya kayak mama nggak tahu, ya pasti tanya kenapa mama nggak tahu, begitu kan? Iya. Terkadang ya gini gitu, ya. Kan ada orang tua yang tidak mau mengakui bahwasannya dia punya weakness. Nah, itu dia. Jadi ketika si mama atau orang siapapun yang bilang aku tidak tahu, tapi dalam bentuk bahwa dia tidak mau membereskannya diri atau membuka diri untuk membereskan, ya itu artinya dia masih tetap dengan masa lalu yang pahitnya itu gitu kan. Nah, ketika si mamanya bilang aku nggak tahu, boleh nggak bantu aku cari tahu gimana? Artinya di situ dia sudah mulai mau membuka diri dan mulai mau terlepas dari masa lalunya itu gitu. Dan ini bukan cara edukasi yang paling benar atau salah, tapi lebih ke tepat atau tidak. Karena ketika kita mengedukasi seseorang, ya kan? Ini seperti kita ngobrol sebetulnya, seperti kayak Tuhan ngobrol sama kita gitu kan. Tuhan mendidik kita dengan penuh kasih, dengan penuh pengampunan dan sebagainya. Artinya apa? Tuhan memberikan ruang buat kita. Si anak yang kena sanksi ini gitu kan, yang sedang dididik ini untuk berpikir sendiri, betul gak sih apa yang aku lakukan ini salahnya di mana, menganalisa sendiri. Nah, dengan adanya proses saling bertanya dan berbicara, proses si anak ini untuk berpikir, mencari solusi sendiri itu akhirnya terlatih dengan sendirinya. Gitu. Jadi otak kita kan aktif ya, diciptakan oleh Tuhan. Betul. Jadi ketika kita sudah ada diskusi, kita sudah ada saling berbicara, berinteraksi, otak kita jadi aktif. Tapi kalau misalnya pokoknya mama nggak suka begitu, kenapa? Nggak, pokoknya kamu harus nurut aja. Nah, itu kan udah fix mindset ya. Gitu loh. Menurut tanpa ada kesadaran itu susah. Gimana? Membuat orang ingin menurut kehendak kita tapi tanpa dia punya kesadaran kan susah. Tanpa dia kesadarannya bagaimana kesadaran nih? Penuh bahwasannya. Ini ngeblank nih pertanyaannya nih. Tanpa punya kesadaran bahwasannya kamu harus melakukan sesuatu karena A, B, C, D. Oke. Ini kan masalahnya kan terkadang kan ada orang yang mendelegasikan, kamu harus lakuin ya. Lakukan apa? Dia nggak tahu nih toolsnya nih. Dibingung nih. Terus nanti kalau misalnya dia udah nggak tahu, nggak bingung kan bengong.
dimarahin sama orang tuanya. Yeah. Mama kok udah suruh kok tuh, papa udah suruh kok nggak melakukan apa? Yeah. Gitu loh. Nah terkadang kan itu kan berarti kembali lagi kepada komunikasi yang nggak pernah beres ya. Betul, salah satunya ya. Salah satunya. Kemudian ada kayak apa ya? Kayak anggapannya gini, anak harus tahu semuanya. Yeah. Gitu kan, kebiasaan orang tua atau cuman kan kembali lagi ya, terkadang kan orang tua sendiri kurang memberikan teladan. Ya kan, kita kan bilang kan Kristus adalah teladan. Oke, Betul. tapi orang tuanya tidak meladani seperti apa yang Yesus lakukan. Jadi menurut dirimu sebagai seorang pengajar, bagaimana misalnya kasuistik ya, bagaimana caranya menerangkan baik kepada anak sebagai pengajar maupun kepada orang tua. Oh, di dalam kasih harus berimbang. Kita meladeni Kristus. Nah, kalau dirimu biasanya di dalam pekerjaanmu apa yang kamu lakukan? Apakah kamu abrukin mereka begini? Yuk kita ngobrol yuk atau bagaimana? Ya. Biasanya kalau untuk membuat orang paham itu memang kita tidak boleh memaksa ya. Kok jadi nangis bro? Bukan. Aku mau menguji pengetahuanmu. Yang aku pegang ini apa? Tisu. Tisu. Warnanya apa? Putih. Putih, ya kan? Kamu mengerti nggak kalau misalnya tisu ini bersih atau enggak? Yang ini yang aku pegang. Enggak. Bersih apa enggak? Enggak. Kenapa? Udah kena tanganmu. Udah kena tanganku kan? Betul. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya ini nggak kena tanganku, baru diambil dari boxnya lah gitu sih. Ya. Bersih apa enggak? Bersih. Kemungkinannya bersih. Kemungkinan bersih. Tapi nggak tahu higienis atau enggak ya. Pokoknya bersih lah Iya, gitu bersih. kan ya. Kelihatan ya. Kok bisa percaya sih itu bersih? Iya, karena keluar dari box. Begitu keluar dari Karena box. langsung dari boxnya gitu Iya, ya. dari sumbernya. Aku langsung kesini masih bersih. Ya enggak lah. Nah, kayak begitu, ini kan pemahamannya Anda gitu kan. Saya nggak ngerti loh sebelumnya kalau ternyata kebersihan tisu itu, menurut aku tadi tisu yang aku pegang itu bersih. Tapi menurut pemahaman aku. Iya. Tapi menurut pemahamannya Anda, beda. ternyata udah kotor. Udah kotor, udah kepegang. Terus aku ini bingung. aja udah kotor nih sebenarnya. Ya. Udah kena Terus aku bingung. Kok bisa sih kotor kan? Aku baru ambil dari box. Ternyata you think dengan perspektif dirimu bahwa tanganku kotor, gitu kan. Nah, saya akhirnya ngerti. Oh iya, ternyata ini kotor. Okay. Nah, proses untuk seseorang menjadi memahami apa yang kita maksud itu adalah dengan kita menstimulasi apa yang Anda tahu, apa yang Anda kuasai, dan apa yang aku tahu dan aku kuasai juga gitu. Berarti proses meniru ya? Bukan proses meniru justru, tapi lebih ke aku mau menyampaikan apa, aku mau menyampaikan bahwa bersih itu apa sih gitu kan, menurut perspektif you gitu kan. But I don't know, sebelumnya aku nggak tahu gitu kan, tapi ternyata setelah aku tahu bahwa coba aku bahas kebersihan itu dari sisi alkohol misalnya. Kamu bisa nggak alkohol itu komposisinya apa? Misalnya kayak gitu kan ya? Enggak. Mungkin agak susah gitu kan? Susah. Dari sisi itu. Tapi aku coba elaborasinya awalnya dari tisu dulu yang kita tahu masing-masing gitu kan. Artinya gini, ketika kita mau membuat kesepemahaman antara satu dan yang lainnya, kita mengawalinya dengan apa yang kita tahu dulu. Oke, berarti kebiasaan yang kita tahu. Terus kebiasaan, knowledge yang kita tahu, bahkan knowledge yang kita tidak tahu pun kita bisa cari tahu akhirnya. Karena kenapa? Diawali dengan apa yang kita tahu. Jadi untuk mendidik anak-anak pun begitu. Awali dengan apa yang kita tahu. Misalnya kita mau mereka mengerti tentang kasih. Kasih itu apa sih? Kira-kira diawali dengan apa supaya mereka tahu tentang kasih? Anak-anak ya, anak-anak PAUD lah. Komunikasi. Komunikasi boleh, tapi yang kayak gimana komunikasinya? Komunikasi dua arah. Oke, dua arah. Membahas tentang apa? Membahas tentang kamu suka apa sih? Exactly. Gitu. Apa yang dia suka, apa yang dia alami, begitu kan? Kita nggak bisa. Ini gara-gara gua mindset gua sebagai pengajar ya, makanya. Ini serius banget gitu, nggak apa-apa lah. Jadi untuk membuat siapapun orang mengerti, kita awali dengan
apa yang dia pahami, apa yang dia alami dulu. Kalau dia belum memahami dan dia belum alami, nonsense. Jadinya berfantasi. Iya dong. Berarti sebenarnya apa yang ada di pikiran itu harus bisa direalisasikan. Jangan membiarkan anak itu dalam keabstrakannya. Iya, ini berbicara tentang konsep kan. Konsep. Kita bisa tahu tentang konsep dari teori. Tapi kalau kita belum mengalaminya, bagaimana kita bisa mengelaborasinya, gitu kan? Betul nggak? Wah, pembahasannya ini. Iya dong. Iya. Iya kan? Iya, Jadi betul. knowledge. Jadi gini loh. Ketika di dunia pendidikan, menurut keyakinan aku ya, knowledge, ilmu pengetahuan itu bisa didapat dari mana aja. Source-nya Konsep banyak. bisa dapat dari mana aja. Apalagi zaman sekarang ada TikTok, ada short, ada macam-macam medsos ya kan. Tapi ketika kita membahas tentang bagaimana supaya bisa dipahami suatu kasus atau suatu konsep itu, kita mengawalinya dengan apa yang kita alami atau apa yang peserta didik kita alami. Tentang kasih tadi misalnya, yuk kita bahas tentang kasih. Tadi jawabannya apa? Diawali dengan apa? Apa yang dia suka gitu kan. Betul. Kamu suka apa? Kalau anak-anak PAUD berarti kan kita bisa tanya, what is your favorite things? Favorite toy misalnya gitu kan. Why do you like it? Kenapa dipeluk terus? Kita berawal dari situ. Dan mereka akan menganalisa sendiri, karena aku suka ini, karena mama memberikan aku bla 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 dan sebagainya, apapun alasannya itu kita apresiasi dan akhirnya itu yang menjadi sumber data kita bahwa oh ternyata anak ini paham tentang kasih. Oke. Itu kan dalam dunia pendidikan ya, pendidikan Dan pekerjaan. Ya, pendidikan dan parenting juga sebetulnya. Oke. Gitu. Jadi kita tidak memaksakan apa yang kita ketahui, apa maksud kita kepada mereka, gitu. Aku nggak maksain tadi aku punya pendapat, prinsip kepada Anda, gitu kan. Tapi aku mencoba untuk apa sih yang Anda punya dan Anda tahu, jadi Anda sendiri yang menjawabnya, gitu. It's supposed to be education is like that. Ya, oke. Ini menarik karena sebenarnya kan segala sesuatu kan sebenarnya harus dimulai dari rumah. Rumah. Oke. Aku mau bergerak sedikit dalam dunia pelayanan karena dirimu kan juga aktif sebagai pemimpin pujian ya. Pemimpin pujian loh. Oke. Pemusik loh. Iya, musisi. Pemuji juga loh, pemuji Tuhan loh. Ini penyembah. Nah, ini penyembah juga sama kita. Oke, gini, Tes. Kan dirimu kan dari segi pendidikan dan juga apa segala macam, ketika dulu masuk dalam dunia pelayanan. Pujian penyembahan gitu kan. Dirimu sering melihat gini nggak sih? Kok orang itu kepribadiannya tidak menyenangkan ya? Dalam artian di sentrisnya dirinya tuh sangat kuat. Bahkan ego. Dalam dunia PW itu kayak lu harus ngikutin yang gue mau gitu loh. Bisa sampai ribut begitu. Nah, menurut analisamu sebenarnya hal-hal tersebut kan sebenarnya bisa dihindarin kan? Kenapa hal itu tidak terhindarkan dalam dunia pelayanan? Apakah itu karena ketika lepas dari rumah nih, dalam keluarga dia tidak bisa diterima, dia jadi mencari pengakuan kemana-mana? Menurut pandanganmu bagaimana? Menurut pandangku yang pertama memang kita tidak bisa menghindar ya, tapi kita harus overcome. Overcome. Kita tidak bisa menghindar, tapi kita overcome. Overcome itu kita harus mengatasinya. Makanya kita lebih dari pemenang. Jadi kenapa itu sampai bisa terjadi? Itu karena masalah pemberesan tadi yang di awal. Aku ingat banget ketika ikut satu kelas namanya fathership lah istilahnya, kayak gitu ya. Aku diingatkan dengan bahwa ciri-ciri dari person atau orang yang belum beres pemberesan itu adalah egosentris. Keakuannya tinggi. Aku gitu. Waduh, aku nggak kebagian nih. Aku jadwalnya kok cuma satu, gitu kan biasanya. Kok aku PK-nya dikit. Kayak gitu. Terus kok aku nggak dapat parkir sih, misalnya kayak gitu. Keakuannya tinggi. Memang itu adalah hak kita untuk mendapatkan semua atas kewajiban yang kita jalani. Tapi again, ketika kita sudah dibereskan, indikatornya adalah bahwa
aku bukannya aku lagi gitu. Aku adalah apa yang Tuhan mau. Oke, gitu. setuju. Jadi ketika kita melihat ada orang yang kayaknya ini annoying banget ya orang gitu, kayaknya ini orang, apalagi ini orang sepelayanan lagi misalnya gitu kan, harusnya tahu dong kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah beres, ketika kita pribadi sudah beres gitu ya, aku akan berani bilang bahwa I don't care with those stuff. I don't care because ya udah gitu. Kalau misalnya mereka begitu, ya tinggal aku tanya aja gitu. Why you do like that? And then kalau aku sudah dapat alasannya, ya aku akan utarakan apa mau aku gitu kan. Udah selesai. Aku nggak akan bersibuk-sibuk ria untuk mengubah karakternya dia gitu loh. Karena yang itu bukan tugas aku gitu kan. Tugas aku adalah mengubah karakterku sendiri agar surut dengan kehendak Tuhan. Nah, biar Tuhan yang kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup dia juga gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau aku sih secara singkatnya lebih menghadapinya dengan attitude yang positif aja kalau menurut aku sih. Berarti sebenarnya kembali kepada pendidikan karakter ya. Kalau boleh tahu nih, waktu dari lu kecil sampai lu dewasa, gimana sih menurut pandanganmu? Coba lu ceritain nih peranan orang tua di dalam membentuk karakter kehidupan mulai dari kecil sampai yang sekarang nih. Terutama dalam mengembangkan karir dan segala macam, bagaimana mereka mensupport. Coba dong ceritain. Waduh, ini panjang sekali, tapi ini dibikin short aja ya berarti. Jadi begini, for your information, aku itu terlahir bukan di dalam keluarga yang percaya Tuhan Yesus. Oke. Ya, aku termasuk Sunda ya. Termasuk garis keras. Agama seberang ya, agama seberang. Jadi ayah dan ibunda aku dan keluarga besar aku itu masih menganut Muslim gitu ya, masih Muslim mereka. And then tentu saja aku dididiknya dengan ajaran tersebut ya kan. Dan itu dididiknya dengan yang tadi aku bilang bahwa kalau dilihat dari sisi komunikasi, komunikasinya yang fix mindset, yang kalau lu harus ikut aja gitu. Kalau tidak ya lu harus ikut aja tanpa ada yang namanya pemahaman yang aku pahami gitu kan. Tapi yang membuat aku amaze-nya adalah bahwa Tuhan Yesus itu memilih untuk seseorang untuk dipakai dalam pekerjaannya itu dari semenjak kita didesain gitu kan, diciptakan sebelum lahir malah ya kan, dalam ya rahim. Kan? Dan ketika aku menjalani ajaran-ajaran yang di seberang itu, kerinduan aku untuk bertemu dengan Tuhan Yesus itu besar, walaupun pada saat itu aku belum mengerti tentang Tuhan Yesus. Aku masih mengertinya Isa Al-Masih gitu kan ya. Dan singkat ceritanya, aku dididik dengan sangat keras dan aku sangat ditentang untuk mengikuti passion aku, which is berkesenian. Jadi aku sempat waktu itu juara 1 nyanyi, lomba nyanyi waktu SMP, dan aku bawa piala ke rumah. Pialanya bukan dipajang, dibakar. Itu yang nyata-nyata bener lu lihat di mata kepala sendiri? Iya, gitu loh, dibakar. Karena kenapa? Karena my father was told me that anak cowok tuh bukan penyanyi, anak cowok tuh bukan seniman, anak cowok tuh harus jadi tentara gitu. Berarti semenjak muda lu udah mengalami pertentangan ya? Exactly. Dalam masa depan juga ya? Dari SD malah gitu. Jadi akhirnya aku pun karena I'm trying to obey my parents. Jadi aku mencoba untuk mengikuti passionnya mereka gitu, bahwa aku harus di tentara. Jadi aku ikut yang namanya tes tentara dan sebagainya sampai lulus. Tapi karena aku berpikir bahwa passion gue bukan di situ, jadi aku kabur. Maaf ya, kabur ya. Aku bisa ketawa sekarang ya. 10 tahun yang lalu aku nangis-nangis nih cerita ini. Tertawanya dengan sukacita maksudnya ya. Jadi ketika aku sudah dewasa gitu ya, sudah mengalami hal yang tadi, sampai akhirnya aku pun memutuskan untuk kuliah di IKJ dengan tidak disupport oleh orang tua waktu itu. Berarti modal dari mana? Beasiswa. Jadi aku cari beasiswa gitu kan. Jadi cobalah pakai otakku inilah
I'm not that smart gitu, tapi aku coba untuk ikut sistemnya aja gitu kan. Oh. Dan akhirnya dapat karena anugerah Tuhan juga. Sampai akhirnya tahun 2003 itu aku bermimpi, aku didatangi suara Tuhan sih sebenarnya. Audible. Tapi aku lagi bermimpi bahwa aku sebagai kayak ya seperti Musa gitu ya, pegang tongkat menggembalai domba-domba gitu di batu. Berapa kali tuh dikunjungin? Jadi 2003 setahun sekali. 2003, 2004, 2005 dan 2006. Pertama kali Tuhan melakukan visitasi langsung kepadamu pertama kali. Audible ya, Audible. secara audible. Aku visualnya melihat aku di situ sedang menggembalai domba dan audible-nya adalah 1 Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Dan 1 Yohanes 14. Ya. Nah, Firman itu menjadi manusia. Iya, manusia. Ketika lo merespon pertama kali, adakah pertentangan di hatimu? Ini siapa ya? Bukan pertentangan sebenarnya. Atau lu nggak Curiosity. tahu? Oh. Aku nggak tahu. Yang aku tahu Isa Al-Masih kan. Tapi aku taunya bahwa Isa Al-Masih gitu yang ngomong gitu kan. Tapi di Al-Quran nggak ada gitu. Tapi secara visualnya apakah seperti Nggak ada. yang Visualnya nggak ada. Cuman aku dan domba-domba aja gitu. Tapi suara itu tetap terdengar. Akhirnya tahun 2004 kan mimpi lagi tuh. Makin banyak nih domba-dombanya. Audible-nya sama. 2005 aku minjem Alkitab temenku yang di kampus. Kan nggak boleh tuh. Temenku bawa. Katanya kan kalau kan IKJ bebas kan waktu itu, jadi agama pun agama Iya. Sempet aku mau ateis loh waktu itu. Kalau temanku bilang IKJ itu Institut Kurang Jas. Bisa Dames jadi. Nababan gitu kan. Iya, jadi berapa kali? 2002, 2003, 2004, 2005. Oke. Dan 2006 itu mimpi terakhir setahun sekalinya. Tapi itu sudah bentuknya visualnya bukan kayak video, tapi udah seperti lukisan. Jadi aku seperti melihat lukisan gitu. Oke. Yang waktu lu pertama kali baca Alkitab, apa sih yang membuat lu akhirnya gua harus baca Alkitab nih? Karena aku menemukan ayat itu. Aku menemukan suara itu di ayat, ternyata ya 1 Yohanes ayat 1. Aku sampai gini, "Hah, ini nih. Ini nih." Sampai temanku bingung. Apa sih? Ini, gue dengernya ini nih, di mimpi gue nih, ini. Temanku cuma bilang gini doang, lu buka hati lu aja pokoknya, lu mau dipakai Tuhan, makin kagak ngerti kan gue gitu. Dipakai Tuhan maksudnya apa? Sebagai apa gitu kan? Ternyata untuk melayani Tuhan gitu kan. Nah tahun 2006 itu karena semakin strong itunya, message-nya, dan aku juga sudah mulai baca Alkitab kan. Akhirnya aku memutuskan untuk baptis di situ dengan sendiri. Dengan penuh kesadaran. Dengan penuh kesadaran aku minta formulir dibaptis, and then tanpa bilang orang tua, dan akhirnya setahun berikutnya aku bilang orang tua, dan you know kalau udah dibilang sama orang tua terjadi TNI lagi tidak mengakui bahwa aku adalah anaknya dan sebagainya, haram lah dan sebagainya, sampai aku diundang ke pondok pesantren. Dulu aku mondok ya dulu. Mondok ya? 3 tahun. Jadi aku sampai disidang di sana supaya balik lagi ke Muslim gitu. Baca syahadat, ya aku baca aja. Tapi aku bilang gini, Tuhan Yesus tetap Tuhan saya. Bisa ya gitu ya? Iya, tapi itu kemungkinannya ada 3, dipasung, dibakar atau selamat. Cuman aku Kok bisa? Iya, karena kan aku udah dianggap haram kan di rumah gitu loh. Oh iya. Kemungkinannya itu. Cuman kan masa ancamannya dipasung, dibakar sama di itu sih? Garis keras bro. Garis keras my father and mother. Jadi betul-betul nggak mau namanya kalau misalnya. Jadi mereka tuh punya keyakinan begini. Ketika anaknya itu murtad, itu mereka terancam masuk neraka. Oh, ada anggapan begitu ya? Betul, ada ayatnya gitu. Tapi aku lupa ya ayatin. Ayat atau hadisnya aku lupa. Hadis. Terus berdasarkan itu, makanya gimana caranya membuat aku jera dan aku balik lagi gitu loh. Dengan berbagai upaya. Dengan berbagai upaya itu. Berapa kali diusahain? Cukup sekali aja waktu itu karena kemurahan Tuhan. Karena ketika di sidang saat itu langsung bapakku tuh langsung ini anakku percayanya karena hidayah. Karena hikmat Tuhan. Kenapa? Jadi ya itu keren banget itu. Jadi akhirnya aku keyakinan aku yang ketiga, aku selamat lah di situ gitu. Pulanglah kami. Berarti orang tuamu mengerti bahwasanya dia udah dapat hidayah. Betul, bukan dipaksa orang gitu.
mau bilang apa lagi ya kalau udah hidayah ya. Iya, tunggu waktu aja gitu guys. Tapi aku bilang kepada orang tua aku, buat aku tidak ada mantan orang tua, mantan anak. Nah tapi kan kalau di agama mereka itu ada, ya. putus. Ya, ketika aku bilang begitu, terus tapi aku tetap anakmu, bagaimanapun juga I will taking care of you as a parents. Dan kasihku tidak akan pernah padam seperti kasih Tuhan Yesus mengasihi aku. Jadi akhirnya dari semenjak itu justru membuka pintu mereka untuk menerima aku. Nah, nggak gampang loh. Nggak gampang. Tapi akhirnya semenjak aku yang sidang itu ya. Jadi ketika mereka punya permasalahan, ketika mereka mau curhat, itu ke aku. Oke. Jadi aku ya udah, aku sempil-sempilin aja ayat firman Tuhan gitu kan. Dan akhirnya mereka mau mendengar walaupun mamaku sih waktu itu sebelum meninggal sempet dia mau didoakan secara Kristen gitu ya. Tapi ayahku masih belum. Doakan aja ya. Iya. Kita doain habis ini. Dan karena aku percaya satu jiwa diselamatkan maka seisi rumahnya akan diselamatkan juga kan. Amin. Betul, sangat bagus itu. Jadi begitu. Jadi aku dididik betul-betul secara otoriter, kemudian dengan keyakinan yang berbeda gitu kan dengan yang sekarang gitu kan. Dan dengan tidak adanya apresiasi dengan kompetensi yang aku punya gitu kan. Sampai akhirnya aku juga harus mandiri, berdiri sendiri. Dan ternyata aku nggak berdiri sendiri sih, ada Tuhan Yesus gitu kan. Ada Tuhan Yesus yang betul-betul memulihkan aku, memilih aku, memberikan penghiburan, mempertemukan aku dengan bidadari aku yang akhirnya aku nikahkan gitu kan, yang menerima aku apa adanya gitu. Nah, itulah kebaikan itu menarik tuh. Ketika gini, itu tadi sangat relate dengan pembicaraan kita pertama ya. Kenapa akhirnya aku bangun benang merahnya aja. Ternyata dirimu tadinya dari seberang, kemudian udah dicekokin dengan kepercayaan mereka kan dari kecil gitu kan, bahkan udah sempat mondok ya pesantren gitu kan. Dan ketika lu mengalami perjumpaan dengan Tuhan 4 kali ya, 4 kali itu juga kali. 4 kali. Dan lu memutuskan jadi pengikut Kristus walaupun ada tentangan, sampai orang tuamu bilang apa, dapat hidayah. Dari semua pengaruh-pengaruh itu, apa yang membuat dirimu tetap yakin sekali Yesus tetap Yesus? Dengan segala sesuatunya yang dari masa lalu. Kan beriman kepada Tuhan Yesus kan mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Iya kan, nggak ada bukti nih, tapi lu percaya. Kan ada 3, iman, pengharapan, kasih. Iman kan dasar dari segala sesuatu. Ya kan, iman kepada siapa? Kita berharap sama siapa? Yesus. Yesusnya aja nggak kelihatan. Kan banyak bilang gitu. Lu mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Terus kalau misalnya dan kita melakukan segala sesuatu tindakan kita harus berdasarkan kasih. Menurut dirimu dari seorang yang dari agama seberang, terus kemudian diperlakukan begitu, terus masuk kepada Kristen, kan sepertinya ini kan, ini dunia baru gua nih. Apakah gua bisa bertahan ataukah gua kembali ke agama lama? Apa yang membuat dirimu tetap yakin sekali Yesus tetap Yesus? Ya. Dengan segala perlakuan sekali Yesus selamanya. Yesus harapanku tak akan hilang karena kasihnya. Sekarang jawaban gue itu karena kasih kan, itu kan. Bentar, sorry ya. Nih bro, ini kotor. tisu ini yang bersih. Benar kan, disediain tisu pecah dia. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena itu tiba-tiba lagu itu Tuhan kasih di hatiku tuh. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Jesus is so good, you know. What else? Sebentar, teman-teman. Agamanya lo gua, nggak apa-apa kalau soal ini. Can you feel it? I mean, bisa teman-teman semua bisa rasakan kan ya, maksudnya betapa besarnya kasih Tuhan Yesus.
khususnya ini berbicara tentang kehidupan aku ya. Aku, who am I anyway? Iya. Gitu, maksudnya aku yang Tidak mengenal Tuhan. dari bayi, dari orok yang terlahir di dunia yang tidak mengenal Tuhan. Boleh dibilang itu masa jahiliyahnya aku gitu kan istilahnya. And then Tuhan itu betul-betul sayang sama aku dengan cara, Bukan kita yang memilih Tuhan loh, Tuhan yang memilih kita. amin. Iya. Sejak semula kan Tuhan sudah merencanakan sesuatu. Sejak Gue tuh gak ada apa-apanya tanpa Tuhan Yesus, tau gak? Makanya. Itu, jadi udah bukan gue yang milih. Dia dipilih dan ditetapkan lagi. Gitu kan. Aduh, ibaratnya tuh aku ya manusia memang berdosa ya. Jadi aku tuh waktu itu sampai sekarang juga gitu ya, menganalogikannya bahwa aku tuh berada dalam lumpur gitu ya. I'm so dirty gitu. Aku tuh nggak layak gitu loh untuk jadi worship leader apalagi gitu kan, jadi kepala sekolah apalagi, jadi Ini kalau kita flashback ya, kalau saya dirimu flashback ya. apalagi ngobrol sampai begini gitu kan. Kok bisa ya Tuhan pakai kita gitu untuk ngobrolin hal ini gitu kan. Nah, that is the great love of Jesus Christ. Itu adalah kasih Tuhan Yesus yang paling besar dalam kehidupan aku gitu ya. Makanya kalau ditanya kenapa sih, seberapa yakin sih lu tes sekali Yesus sampai selamanya Yesus, ya karena kasihnya aku tuh ada nih sampai bisa berbicara seperti ini gitu kan. Itu karena Tuhan Yesus tuh dahsyat banget gitu. Karena Tuhan Yesus yang come on, nggak semua orang bisa mendapat anugerah itu. Nggak semua orang bisa dapat privilege itu. Benar. Apakah gini? Sekalipun teman sepelayanan aku juga yang berbarengan sama aku ya, untuk memaintain kasih mula-mula, Tuhan tetap memilih aku untuk bisa memaintain kasih mula-mula itu. Karena gini loh, mempercaya kita bilang kita ikut Yesus, oke, ya kan? Itu oke. Tapi kan dalam perjalanannya ini kan tidak mudah. Kan dalam I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Terus lagu itu bilang, the cross before me, the world behind. Meninggalkan segala sesuatu masa lalu yang mungkin perlakuan, ajaran lama-lama di belakang. God knows it's not easy for me. Tuhan Yesus Maha tahu bahwa itu sulit buat aku untuk menanggalkan masa lalu, menanggalkan kejadian-kejadian yang pahit, menanggalkan Sesuatu my action atau perilaku aku yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Iya. Tuhan Maha tahu itu sangat sulit. Makanya Tuhan mendekatkan aku, menghadirkan aku orang-orang yang Tuhan pilih untuk membentuk aku. Istriku, Kak Maria Kak juga ya. Maria, Kak Barnabas, Doni gitu kan. Semua orang-orang pilihan Tuhan yang men-shaping aku sampai akhirnya aku bisa tajam mengarah ke purpose-nya Tuhan gitu. Iya, setuju. Karena aku sendiri juga jumpa dengan dirimu kembali gitu ya. Aku bilang gini, ini manusia, ini satu orang ini unik sebenarnya, kisah hidupnya panjang gitu. Kenapa? Aku juga doa loh tadi sebelum, Tuhan ini Antas nih kayaknya Tuhan taruh nih, kayak gue harus ngobrol sama dia nih, tembak langsung aja gitu kan, gitu tembak langsung. Karena kenapa? Karena gini, aku percaya segala sesuatu ada divine appointment. Iya. Perjumpaan secara ilahi gitu loh. Dan aku melihat bahwasannya gini, dalam mengikuti ke Kristus itu kan, oke, udah nggak jalan balik lagi nih, mengikuti sampai akhir, garis akhir. Tapi kan terkadang kita hidup di dunia ini kan godaan banyak, gitu. Apalagi kita bersinggungan dengan orang-orang yang di masa lalu nih,
yang selalu gua tahu lu siapa lu, gua tahu hidup lu bagaimana di masa lalu. Nah, apa yang tetap membuat lu keep believing dan tetap maju di dalam track yang Tuhan siapkan nih? Apa yang membuat dirimu tetap udah gua nggak bisa kemana-mana lagi, gua harus mencapai destiny yang Tuhan mau? Coba ceritain dong, karena itu kayaknya menurut gue poin gue yang menarik, karena dari kisah belakang lo ini nih, terlalu banyak orang misalnya menghakimi dirimu, masa lalumu, gitu loh, dengan keputusan yang kamu ambil, dan kamu tetap follow, gua tahu nih gua harus sampai tujuan akhir, gitu kan, gua harus mencapai tujuan akhir. Nah, ceritain dong, itu kayaknya buat aku nih, entah kenapa nih, Roh Kudus kayak coba suruh dia ceritain tuh bagian itu nih. Aku coba nih. Well, ya itu balik lagi ya. Karena kasihnya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selama. Aku pengen ketika aku bilang ku cinta kau selamanya, itu bener-bener aku nggak omong kosong gitu loh. It's not just a song, it's not just lirik. Aku percaya juga yang menciptakan pujian ini pasti berdasarkan rema yang dalam gitu kan ya. Dan ketika aku bilang apapun yang aku bilang itu adalah dengan meaning yang betul-betul pure, betul-betul jujur. Dan untuk memaintain itu, jujur aku harus berjalan berbarengan dengan orang-orang yang dipilih Tuhan sih. Jadi aku akan kembali ke orang-orang yang betul-betul ini adalah nobelnya dari Tuhan gitu. Ini adalah utusannya Tuhan gitu ya. Salah satu yang terdekat adalah istriku gitu ya. Kalau tanpa istriku, ini bukan karena istriku ada di sini. Tapi ini jujur aja, dia adalah Ci, jangan GR ya Ci. Ini beliau adalah salah satu malaikat yang dikirimkan Tuhan, malaikat yang tak bersayap, yang dikirimkan sama Tuhan sebagai polisi, sebagai pengayom juga, sebagai problem solver juga. Terkadang memang annoying juga gitu kan ya. Tapi justru dengan ke-annoyingannya itu, dengan keberadaannya beliau, melihat bahwa I'm not alone gitu. Ditambah dengan ada teman-teman lain juga gitu ya, yang tadi kita sebutkan Bu Maria, Pak Barnabas dan Doni dan lain sebagainya. Ada pendeta mentor gitu kan ya. Jadi ada Pak Gilbert ya? Ada Pak Gilbert juga, iya betul. Ada Pak Julius Antoni juga, ada Pak Roni Rompas, yang semuanya men-shaping aku, penatua. Semuanya orang-orang yang ada di sekitar aku tuh termasuk pelayan Tuhan juga ya, kayak Kak Susan, Kak James itu yang divisi profetik di Global gitu ya. Mereka yang betul-betul memandang lurus kepada Tuhan, yang aku banyak belajar dari mereka. Gitu. Jadi aku banyak sekali dikasih sama Tuhan, dan aku selalu minta kepada Tuhan untuk Tuhan buka hatiku untuk lembut, untuk mau dididik olehmu dengan cara apapun, dengan kemampuan aku. Aku selalu berdoanya begitu, dan yaitu yang Tuhan adakan, yang Tuhan hadirkan adalah orang-orang atau semua tantangan yang men-shaping aku menuju ke apa yang Tuhan mau. Akhirnya yang aku pandang tetap Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Terus kalau misalnya dapat cup juga pasti ada tujuannya Tuhan Yesus gitu. Even though cupnya sekuler gitu kan ya, tetap bahwa lagu-lagu yang aku buat juga message yang positif, yang memuliakan nama Tuhan walaupun memang secara tersirat. Gitu. Tapi dirimu pernahkah sih menyadari bahwasannya dirimu kan terjun dalam dunia pendidikan? Sebenarnya lu sedang melakukan sesuatu yang Tuhan yang sudah taruh nih, mungkin dari puluhan tahun sebelumnya ketika lu memutuskan diri untuk mengenal Dia, hidup bersama dengan Dia, dan semua perlakuan yang lu terima di masa lalu nih,
kekerasan apa segala macam. Semuanya Tuhan lagi bawa lo untuk memperbaiki generasi ke depan. Lo pernah nyadar nggak sih bahwasannya Tuhan sedang men-shape lo ke dunia pendidikan, di mana lo sebagai tenaga pendidik, dan kenapa lo diajarin tingkatan paling dasar ya? TK ya. TK. Nah, PAUD kan. PAUD malah. Iya, PAUD nih. Nah, pernah nggak sih dirimu menyadari kenapa Tuhan bawa lu sebagai pengajar, kepala sekolah di PAUD, dan sebenarnya ada misinya Tuhan yang sudah Tuhan taruh nih untuk membenerin generasi ke depannya. Iya. Iya kan? Karena gimana pun kita tuh sempat ngalamin lost generation kuat. Exactly. Iya kan, parenting yang parah, tidak ada sama sekali obrolan apa segala macam, dan akhirnya ketiadaan bapak bikin generasi rebel. Rebellious generation. Nah, aku entah kenapa di hatiku bilang gini, iya ya, perjalanan hidup lu sedang Tuhan shape. Kenapa masuk dunia pendidikan semuanya untuk benerin generasi? Ya. Jadi tahun 2004 ketika mimpi yang kedua ya, itu aku dapat namanya setelah lulus dari IKJ itu PKM lah, pengabdian kepada masyarakat. Dan di situ mempraktekkan namanya monolog. Drama yang hanya sendiri, tapi materinya adalah dongeng anak-anak. Nah, aku jatuh cinta dengan dunia PAUD dan dunia pendidikan itu awalnya dari situ, karena di situ kita mahasiswa diminta satu-satu perform dengan menceritakan dongeng anak-anak itu di depan anak-anak. Jadi ketika aku mengelaborasi dongeng itu, ternyata engagementnya kuat. Jadi kuat, dan dampaknya juga ke anak-anak lebih positif mereka gitu, lebih bersukacita dan sebagainya. Dan di situ aku seperti ditampar Tuhan ya. Jangan ditampar. Kalau ditampar nanti stroke. Dijewer ya. Dijewer juga enggak. Tapi diklik gitu sama Tuhan gitu ya, mindsetnya. Bahwa ternyata yes, aku harus memperbaiki generasi ini gitu. Aku dipilih untuk memperbaiki secara spiritual, secara pengetahuan juga untuk generasi-generasi muda ini. Gitu. Jadi di tahun 2004 itu terpanggil ya. Berarti ini sejalan nih. Soalnya tadi aku ini kayaknya Tuhan memang pilih lu. Dia tuh sampai sekarang begitu. Iya gitu ya. Sampai sekarang. Sampai detik ini. Jadi orang misalnya gini, doa dan harapan lu. Orang pingin mengenal lu sebagai Antes yang apa sih? Orang mengenal aku sebagai Antes sesuai dengan namanya, Antes singkatan dari anak Tuhan Yesus. Yes. Jadi, itu aja. Anak Tuhan Yesus. Selama-lamanya anak Tuhan Yesus, seperti sekali percaya Yesus, selama-lamanya Tuhan Yesus. Terus, ini aku nggak tahu kenapa ya. Aku tuh tiba-tiba galau nih gini. Karena nggak apa-apa, saya merasa karena gini loh, dirimu memang kayaknya Tuhan lagi persiapkan untuk bertemu dengan generasi-generasi ya. Bercerita, bersaksi, memberikan teladan, mentoring orang, dan itu kayaknya Tuhan lagi sedang bertajam tuh. Nah gitu kan. Gue kaget sih tadi ngobrol-ngobrol sama istri lu tiba-tiba jadi dosen STT. Kenapa bisa tuh? Kenapa itu loh? Ini kayaknya semua pendidikan diambil nih, pendidikan PAUD sampai udah gitu yang perguruan tingginya STT lagi gitu. Iya, kenapa itu? Kalau kesenian kan masih linear. Iya betul. Teologi loh. Teologi sebenarnya ada angin apa sih gitu loh. And you know what? Dalam sebulan ini aku baru mulai mengajarin kelas Bible untuk anak-anak. Kan? Benar-benar ya, sebenarnya memang anak-anak dari Kuala Lumpur. Karena misalnya gue tadi mes ya, PAUD, kepala sekolah, terus sekarang dosen STT. Kenapa akhirnya lu memutuskan gue berada dalam dunia pendidikan? Dan itu adalah keputusan yang terbaik,
yang Tuhan kasih buat itu. Dan kapan lu mulai menyadari bahwasannya gua harus terjun dalam dunia pendidikan? Ya, ketik gua menyadari atau titik awal ya, gua terpanggil lah istilahnya di dunia pendidikan itu ketika gua ditawari beasiswa manajemen pendidikan doktoral di UPH. Wow. Jadi gue kan kesenian, terus S2-nya gue manajemen gitu kan ya. Nah, ketika gue ditawari untuk doktoral manajemen, itu udah jadi kepala sekolah sih memang. Tapi hati masih galau gitu, apakah bener dunia pendidikan atau enggak. Ketika ditawari program beasiswanya dari UPH itu, and then aku coba dan ternyata dapet gitu ya. Dan puji Tuhan udah lulus juga. Udah, akhirnya dari semenjak berarti itu tahun 2016. Dari semenjak tahun 2016 aku memutuskan untuk yes, I have to disciple the nations through education. Apapun educationnya, mau itu formal, non formal. Karena penelitian aku kan di Baduy itu kemarin. Untuk sistem pendidikan yang non formalnya gitu ya. Jadi dari tahun 2016 and then sampai sekarang aku betul-betul berkomitmen untuk tetap di dunia pendidikan. Meskipun aku seorang praktisi seni, tapi kesenianku adalah untuk mendidik juga begitu. Wow, gua sangat terberkati loh pembicaraan ini. Banyak hal yang kita sudah ceritain. Nah, di penghujungnya biasanya kita berdoa nih. Berdoa nih. Coba aku minta dirimu berdoa, maksudnya mendoakan juga orang-orang yang sedang mengalami titik turning yang ingin meninggalkan Tuhan, mengalami kepahitan, hubungan sama orang tua lagi nggak beres, yang sedang fase-fase ingin meninggalkan Yesus, mengalami kepahitan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan sebenarnya ini semua ini kan cerita tentang Yesus ya. Dan gue pingin lu yang berdoa. Ya, sebagai penutup di acara ini. Yuk. Asik. Ya kan? Kita doa ya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang baik. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan aku. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami semua. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa di tangan-Mu masa depan kami indah adanya. Kiranya berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan, dan kami memohon kepadamu Tuhan agar hati kami Kau lunakkan untuk mau Kau didik seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu ini berdoa Tuhan, izinkan hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang bergumul, sedang memiliki patah hati, kepahitan, yang memiliki hati yang tidak penuh pengharapan. Kami percaya, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Roh Allah hadir di dalam kehidupan anak-anak-Mu ini Tuhan. Sehingga Engkau mengkoreksi di setiap masa lalu mereka. Bahwa apa yang mereka lakukan, yang mereka anggap salah, Tuhan Yesus hadir di sana. Dan mereka memandang dengan adanya Tuhan Yesus di sana, dan memampukan Tuhan Yesus untuk merubah kepahitan-kepahitan itu menjadi damai sejahtera, menjadi sukacita, menjadi doa-doa yang memberkati Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir di sana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bisa merasakan bahwa Engkau hadir di antara mereka, dan Engkau mengubah kehidupan mereka. Saat ini juga Engkau memulihkan yang sedang
kepahitan, Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau menguatkan yang sedang lemah, Engkau memperkaya yang miskin, Engkau yang membebaskan yang terbelenggu saat ini juga. Segala kuasa jahat aku tolak dalam nama Tuhan Yesus atas kehidupan mereka. Karena mereka adalah anak-anak-Mu yang Engkau panggil untuk melayani Tuhan Yesus, untuk menjadi generasi penerus kerajaan surga di bumi ini, untuk menjadi pendidik-pendidik mengubah generasi-generasi muda yang terluka juga. Tuhan, kami percaya, aku percaya bahwa kuasa-Mu nyata dan sempurna dalam kehidupan kami, baik dahulu, saat ini, dan selama-lamanya. Engkau Allah yang tak pernah berubah, Engkau Allah yang penuh dengan kasih, Engkau Allah yang penuh dengan kekuatan, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menghapus dosa-dosa kami, Engkau telah mengangkat kami dari lembah yang kelam, Engkau telah memuliakan kami di mata-Mu Tuhan, Engkau telah menjadikan kami manusia-manusia yang berharga di mata-Mu Bapa, sehingga kami bisa berfungsi dalam kehidupan kami selama kami hidup, sehingga kami nanti dipanggil di akhir hayat kami dikenal sebagai warga kerajaan Allah, anak-anak Tuhan Yesus yang menegakkan kebenaran di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera, dengan penuh kasih, Tuhan Yesus melepaskan berkat-berkat kehadirat kita semua, sehingga kita diperkuat, kita selalu terkoneksi dengan Roh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, Kau berkati setiap para pendeta, setiap para penginjil, setiap guru sekolah minggu, guru-guru, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan-pelayan mimbar, pemusik-pemusik, siapapun yang terlibat dalam kerajaan Allah, pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin dunia, Kau berkati, Kau urapi, biar semuanya memiliki hikmat yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, haleluya, amen. Amin, terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. God bless you. Bye, God bless.